Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United mencetak gol yang sangat minim ya musim lalu. Kalau tidak salah 44 gol di kompetisi Liga. Dan ini yang membuat akhirnya Manchester United melakukan perombakan di lini serang, lini depan. Satu posisi yang juga tidak luput ya dilakukan perubahan, yaitu adalah penyerang depan ataupun striker dari Rasmus Højlund ke Benjamin Sesko. Sama-sama muda, profilnya kurang lebih hampir sama ya. Kedua pemain ini artinya pemain muda, berasal dari luar Inggris, memiliki label potensi besar. Akankah Benjamin Sesko lebih baik daripada Rasmus Højlund atau akan menjadi Rasmus Højlund 2.0? Di video kali ini gua akan memberikan pendapat lah, dimana gua berpikir kalau potensi Benjamin Sesko ini lebih besar daripada seorang Rasmus Højlund. Dan kalau ada banyak pendapat dia akan menjadi Rasmus Højlund 2.0, gua tidak demikian. Gua tidak ke arah yang negatif. Gua paham setiap apapun yang terjadi di Manchester United ini banyak juga bergulir menjadi sesuatu yang negatif. Belum diharapkan akan redup, belum diharapkan akan gagal. Tapi gue tidak demikian. Bagi Sobat Football United yang sudah tahu ya channel ini, mungkin ada ke arah yang lebih berbeda. Nah, termasuk juga seorang Benjamin Sesko. Gue berpikir dan gue rasakan bahwa ada potensi yang lebih besar, sehingga gue tidak termasuk yang percaya ataupun juga memprediksi ataupun juga condong bahwa Benjamin Sesko akan gagal. Benjamin Sesko adalah Rasmus Højlund 2.0. Gua tidak ke arah sana dan gua tidak sepakat dengan hal tersebut. Gua bisa jadi salah, tapi izinkan gua paparkan beberapa alasan ya kenapa gua ini optimis terkait dengan Benjamin Sesko. Bagi Sobat Football United yang ikuti channel ini, di awal gua memiliki pendapat yang berbeda tentang striker yang gue harapkan datang ke Manchester United, di mana gue lebih melihat ke sosok yang lebih senior, sosok yang lebih berpengalaman, sosok yang bisa membimbing, sosok yang bisa mendampingi striker muda Manchester United. Tapi ternyata klub mengambil langkah yang berbeda, dan bukan berarti karena mengambil langkah berbeda maka gue akan akan a priori katakanlah seperti itu, atau belum sudah menyerang atau bahkan mencacat gitu ya, kurang lebih keputusan klub. Tidak, gua melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga gua merasa ini mudah-mudahan bisa menjadi hal yang positif. Oke, ada setidaknya 5 poin ya yang membuat gua berpikir kenapa kok Benjamin Sesko akan lebih baik dibanding Rasmus Højlund. Nomor 1, dasar potensi. Bagaimana raihan di klub sebelumnya? Gua lihat, gua cek, dan gue rasakan bahwa Benjamin Sesko ini lebih unggul. Salah satu indikasinya adalah bagaimana gol yang diciptakan ya, ini lebih banyak di klub sebelumnya. Dan juga pengalaman di kompetisi elit Eropa yang lebih kental ke Benjamin Sesko dibandingkan dengan Rasmus Højlund ketika masih memperkuat klub sebelumnya. Benjamin Sesko selama 2 musim di Bundesliga mencetak 39 gol, 8 assist di 89 pertandingan. Dan ini menurut gua lebih baik dari apa yang Rasmus Højlund lakukan bersama dengan Atalanta. Jadi ini merupakan satu poin dulu ya. Gua merasa bahwa memang secara bahan, secara dasar katakanlah seperti itu, potensi yang dimiliki oleh Benjamin Sesko ini lebih besar dibanding Rasmus Højlund, berdasarkan angka-angka yang gue sebutkan tadi. Yes, tidak bisa langsung 100% apple to apple, karena memang Liga Italia berbeda dengan Liga Jerman. Dan ini yang menjadi poin nomor 2 bahkan ya. Gue melihat untuk poin nomor 2 ya, kenapa Benjamin Sesko akan lebih baik daripada Rasmus Højlund adalah liga yang mereka perkuat sebelumnya, di mana Benjamin Sesko memperkuat Bundesliga dan Rasmus Højlund memperkuat Atalanta di Serie A. Gua menilai Bundesliga ini lebih dekat ke Premier League dibanding dengan Serie A. Artinya karakternya, ciri khasnya Bundesliga ini lebih dekat dibanding dengan Premier League. Artinya bagaimana intensitas, transisi yang cepat, permainan yang vertikal, lalu juga tempo dari pertandingan ya, yang gua pikir
membuat Bundesliga ini lebih dekat dibanding dengan Serie A. Contohnya tempo ya. Bagaimana menurut gua tempo permainan, intensitas lebih tinggi Bundesliga dibanding dengan Serie A. Dimana Serie A sendiri ini ya gua pikir liganya lebih taktikal dibanding dengan itu tadi ya, mungkin intensitas, determinasi yang tinggi, sehingga ini merupakan sesuatu yang lebih dekat, yang melekat ke profil dua pemain ini, terutama untuk Benjamin Sesko kepada Premier League. Sehingga itu tadi gue katakan bahwa, atau gue berpendapat bahwa ini merupakan modal juga ya. Kenapa kok Benjamin Sesko gue pikir bisa lebih baik dibanding dengan Rasmus Højlund. Lalu yang nomor 3, poin nomor 3, jenjang karir yang lebih rapi dan terdeteksi. Rasmus Højlund sebelum ke Manchester United ini karirnya cukup lompat-lompat ya, dari satu tempat yang berbeda ke tempat yang lain, dimulai dari Liga Denmark, lalu ke Liga Austria, lalu ke Serie A, dan baru semusim memperkuat Atalanta di Serie A dia harus berpindah lagi ke negara baru, dan ini memberikan tantangan juga yang tidak mudah ya menurut gua, di mana pemain ini juga masih dalam usia muda. Dan ini berbeda dengan Benjamin Sesko, di mana lebih, dalam tanda kutip, lebih teratur ya, bagaimana dia ini dimulai dari Liga Austria, membela 1-2 tim, lalu pindah ke Liga Jerman, dengan 5 musim terakhir berada di 2 tim yang memiliki grup yang sama, yaitu adalah Red Bull. Sebelumnya dia membela Red Bull di Austria ya, sebelum akhirnya dia pindah ke Red Bull yang ada di Bundesliga Jerman, dari Salzburg ke Leipzig. Dan ini menurut gua membuat ya terasa lebih rapi. Dan dengan hal itu ya ada juga tentu saja faktor deteksi, di mana disebutkan Manchester United ini sudah lama mendeteksi Benjamin Sesko. Dan ini berbeda dengan Rasmus Højlund. Ini juga merupakan salah satu faktornya. Faktor lainnya lagi yaitu masih di poin nomor 3 ya, tapi yaitu juga Christopher Vivell. Tadi gue sebutkan bagaimana Benjamin Sesko selama 5 musim terakhir, 5 tahun terakhir berada di satu grup yang sama. Grup yang sama juga dengan Christopher Vivell. Dan data, informasi, statistik, mungkin juga karakter ya, informasi ini lebih dimiliki secara komprehensif, secara lebih utuh oleh Manchester United saat ini dengan adanya Christopher Vivell. Sehingga ini juga yang membedakan terkait dengan Rasmus Højlund, di mana gue ingat Rasmus Højlund sebelum datang ke Manchester United sendiri dikaitkan dengan nama-nama lain ya, yang memiliki profil yang jauh berbeda. Harry Kane, Victor Osimhen, itu nama-nama yang disebutkan untuk didatangkan untuk mengisi posisi striker di Manchester United. Justru akhirnya ke Rasmus Højlund dengan profil yang menurut gue cukup jauh berbeda dengan 2 pemain yang disebutkan tadi, Osimhen dan juga Harry Kane. Jadi bisa dilihat ya Sobat Football United, ada semacam kayak hal yang kurang rapi dalam tanda kutip dalam perekrutan Rasmus Højlund pada saat itu oleh manajemen Manchester United. Ini berbeda dengan ketika Benjamin Sesko dengan latar belakang juga yang tadi gue sebutkan ya, dalam tanda kutip lebih rapi. Lalu poin nomor 4, keadaan ekosistem di Manchester United yang berbeda. Keadaan Rasmus Højlund ketika datang ini lebih tidak tersusun dengan rapi. Tadi gue sebutkan salah satu proses perekrutannya, tapi juga bagaimana keadaan dari manajemen Manchester United, bagaimana dalam mereka menentukan sistem permainan juga tidak jelas ya, formasi apa, 2 musim formasi yang berbeda, gaya apa yang diharapkan dari sang pemain, ini juga berbeda gitu ya, Rasmus Højlund dari musim pertama ke musim kedua, dan akhirnya justru lebih beda lagi di musim ketiganya. Sementara Benjamin Sesko, gue menilai manajemen lebih jelas mau seperti apa. Dan ini sudah terlihat dari musim kemarin dengan konsisten, dengan dalam tanda kutip keras kepala. Manajemen tim kepelatihan Manchester United secara jelas ya, mereka ingin permainan seperti apa. Dan ini merupakan sesuatu yang menurut gue lebih positif keadaannya dibanding dengan keadaan ketika Rasmus Højlund datang. Dan ada juga proyek misalnya yang ingin dibangun, dan ini sejauh ini lebih
lebih berkesinambungan kalau melihat dari periode musim lalu ke musim ini dibandingkan dengan 2 musim lalu ataupun 3 musim lalu di Manchester United. Ekosistem juga menurut gue lebih mendukung dan solid jika dibandingkan dengan periode ketika Rasmus Højlund datang ke Manchester United, di mana penuh transisi dan juga penuh perubahan. Jadi hal yang lebih menurut gue lebih nyaman ya bagi seorang Benjamin Sesko dibandingkan dengan Rasmus Højlund. Lalu faktor nomor 5 yang tidak kalah penting juga bagaimana keadaan di atas lapangan. Gua menilai Benjamin Sesko punya peluang untuk mendapatkan support yang lebih baik. Tadi selain keadaan di luar lapangan yang lebih solid, di atas lapangan juga ketika Ruben Amorim merombak lini depan, ada Mbeumo didatangkan, ada juga Matheus Cunha didatangkan, dan ini menurut gua menjadi pembeda yang tebal support terhadap Benjamin Sesko, di mana kalau melihat situasi dengan Rasmus Højlund ini berbeda ya. Ada Garnacho misalnya, ada Rashford misalnya, ataupun juga pemain lain, Anthony juga yang saat ini tidak lagi berada di Manchester United. Dan kalau melihat pemain-pemain yang sudah tidak ada di Manchester United itu dan dibandingkan dengan Cunha, dengan Mbeumo, ada perbedaan yang cukup besar menurut gue dari sisi pengalaman, dari sisi motivasi dan juga karakter, sehingga ini punya potensi untuk memberikan support yang lebih baik ya di atas lapangan untuk Benjamin Sesko. Dimana itu tadi penunjang yang dimiliki Sesko saat ini adalah memiliki pengalaman, dan pengalaman juga menjadi pemain yang tajam di Premier League. Gua maksudkan di sini adalah Mbeumo dan juga Matheus Cunha. Mungkin ada yang mengatakan, ya Rasmus Højlund sebenarnya bukannya dia jelek, tapi dia kurang mendapatkan support ya kan. Ada juga banyak pendapat seperti itu. Tapi ada juga tanda tanya nih, kenapa dia bisa tidak banyak mendapatkan support ya, ataupun supply di area serang Manchester United. Gua mendeteksi ada beberapa sebab ya. Apakah karena komunikasi yang jelek, atau karena pergerakan Rasmus Højlund sendiri yang jelek, atau ada pengalaman yang kurang baik nih di lini serang Manchester United, di mana banyak dihuni oleh pemain-pemain muda. Dan bukan tidak mungkin juga kombinasi di antaranya. Dan kalau melihat keadaan-keadaan tadi yang gue sebutkan dengan yang saat ini ada bersama dengan Benjamin Sesko, ya keadaannya menurut gue cukup berbeda. Namun demikian ya, tetap ada beberapa faktor yang tetap bisa menentukan sukses atau tidaknya Benjamin Sesko. Ada 2 hal setidaknya. Nomor 1 yaitu adalah mental dan juga karakter. Menurut gue ini penting. Kenapa? Rasmus Højlund kena permasalahan ini, kena mentalnya di musim lalu ketika ada perubahan terjadi di manajemen, perubahan terjadi di manajer atau pelatih kepala Manchester United, perubahan juga dengan sistem dan juga filosofi permainan Manchester United ya. Dan ketika kekeringan gol terjadi, justru ini tidak terselesaikan ini permasalahan mental dari Rasmus Højlund, dan justru lebih parah lagi, sehingga akhirnya musim lalu satu musim ya dia hanya mencetak 4 gol di Premier League, sangat buruk. Lalu selain juga faktor mental yang akan menjadi penentu sukses dari Benjamin Sesko, yaitu adalah faktor nomor 2, support. Support di sini ada adaptasi, komunikasi dan juga kesepahaman. Dan ini menurut gua kenapa Benjamin Sesko juga tetap butuh itu yang namanya waktu ya untuk bisa berintegrasi dengan skuad Manchester United, dengan Premier League, dengan kota Manchester misalnya ya, dan juga klub. Butuh waktu, tapi gue harapkan tidak terlalu lama. Dan yang menarik juga untuk menutup video ini, apakah kita bisa menilai sukses atau tidaknya Benjamin Sesko ini berdasarkan gol yang diciptakan di musim pertama ini? Gue bisa bilang iya, tapi bukan satu-satunya faktor penentu kesuksesan. Karena misalnya ya, selain gol ada juga angka-angka ataupun kontribusi lainnya yang bisa dilakukan oleh Benjamin Sesko. Misalnya, berapa banyak dia lari dari belakang, volume shootingnya seperti apa, lalu juga serta atribut-atribut statistik keterlibatan gol yang juga penting untuk diperhatikan. Sehingga ketika kita melihat angka-angka tersebut secara lebih komprehensif dan kita bandingkan dengan lini depan Manchester United sebelumnya, ya di situ juga bisa menjadi tolak ukur untuk menilai
apakah Benjamin Sesko ini sukses atau tidak di musim pertama di Manchester United. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.